Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Umi Hasanah, Mada Ayu Tifani, Hasna Latifunisa, Andini Dita Pratiwi akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses meninjau dan menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik untuk mendapatkan penghasilan di masa depan. Analisis laporan keuangan termasuk di dalamnya mengevaluasi 3 karakteristik likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Pentingnya analisis perbandingan. Basis intraperusahaan berguna untuk mendeteksi perubahan pada posisi keuangan dan tren yang signifikan. Rata-rata industri menyediakan informasi mengenai posisi relatif perusahaan di antara industri-industri lain yang sejenis. Sedangkan intercompany basis yaitu memberikan pengetahuan mengenai posisi kompetitif perusahaan. Rumus analisis horizontal atas berbagai perubahan sejak periode awal. Perubahan sejak periode dasar sama dengan nilai tahun berjalan dikurangi nilai tahun dasar dibagi nilai tahun dasar. Sedangkan untuk rumus analisis horizontal untuk hubungan tahun berjalan dengan tahun dasar, yaitu hasil tahun berjalan berhubungan dengan tahun dasar sama dengan nilai tahun berjalan dibagi nilai tahun dasar. Selanjutnya yaitu alat analisis yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis horizontal, yaitu mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, analisis vertikal, yaitu mengevaluasi data laporan keuangan dengan cara mengungkapkan masing-masing komponen pada laporan keuangan sebagai persentase dari nilai dasarnya. Yang ketiga yaitu analisis rasio. Analisis rasio. Analisis rasio mengungkapkan hubungan antara pos-pos yang dipilih pada laporan keuangan. Sebuah rasio mengungkapkan hubungan matematis antara suatu jumlah dengan yang lainnya. Hubungan tersebut dapat diungkapkan dalam persentase, angka, atau proporsi sederhana. Persentase aset lancar besarnya 74% dari liabilitas lancar. Angka aset lancar besarnya 0,74 kali dari liabilitas lancar. Proporsi perbandingan aset lancar dengan liabilitas lancar adalah 0,74 banding 1. Analisis rasio. Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban serta untuk memenuhi kebutuhan uang kas yang tak terduga. Rasio profitabilitas mengukur laba atau keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam waktu yang telah ditentukan. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Rasio likuiditas. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Rasio cepat sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang atau neto dibagi liabilitas lancar. Perputaran piutang usaha sama dengan penjualan kredit neto dibagi rata-rata piutang usaha neto. Perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Rasio profitabilitas. Margin keuntungan sama dengan laba neto dibagi penjualan neto. Perputaran aset sama dengan penjualan neto dibagi rata-rata aset. Imbal hasil aset sama dengan laba neto dibagi rata-rata aset. Sedangkan untuk imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu laba per lembar saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Rasio harga saham terhadap laba sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham. Dan untuk rasio pembayaran sama dengan dividen tunai dibagi laba neto.
Rasio solvabilitas. Rasio utang terhadap total aset sama dengan total utang dibagi total aset. Rasio kelipatan bunga sama dengan laba sebelum beban bunga dan pajak dibagi beban bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.